Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ke dalam sebuah bola basket yang bervolume 12 liter pada suhu 27 derajat Celcius dan 3 atmosfer, dimasukkan campuran gas yang terdiri dari 60% helium dan 40% argon. Jika kedua gas dianggap bersifat ideal dan tidak bereaksi, maka jumlah molekul helium dalam bola basket tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, di sini diketahui ada volume, suhu, tekanan, kemudian ada konsentrasi atau kadar dari gas helium dan argonnya. Kemudian gasnya itu dianggap bersifat ideal, di mana kita tahu persamaan untuk gas ideal. Nah, adik-adik masih ingat nggak persamaan untuk gas ideal? Kita punya P dikali V sama dengan N dikali R dikali T ya. Di mana P itu tekanan, V itu volume, N itu mol, R itu tetapan gas dan T itu suhu. Nah, tapi sebelumnya di sini kita ubah dulu satuannya ya. Untuk suhu di situ kan masih 27 derajat Celcius. Berarti harus kita ubah ke Kelvin ditambah 273. Berarti sama aja 300 Kelvin seperti itu ya. Terus apalagi nih yang harus diubah? Volume dan tekanan udah ya, liter dan atmosfer. Nah, berarti sekarang bisa kita hitung nih. Tekanannya itu kan 3 atmosfer. Kemudian volumenya 12 liter. Nah, molnya kita belum tahu. Nah, di sini molnya mol siapa? N yang ada di soal itu berarti mol total. Nah, ada gas dari helium dan argon. Berarti N-nya itu adalah mol total untuk gas helium dan argon. Seperti itu ya. Kita masukkan tetapan gas idealnya 0,08 liter atmosfer per mol Kelvin. Nah, kenapa harus diubah ke Kelvin? Karena satuan tetapan gas idealnya adalah dengan Kelvin. Kemudian suhunya 300 Kelvin. Nah, di sini ada beberapa satuan yang bisa kita coret. Atmosfer, ya sorry, atmosfer ini boleh kita coret, liter boleh kita coret, kemudian Kelvin di sini boleh kita coret, sehingga nanti satuannya tinggal mol. Oke, 3 kali 12 itu 36 sama dengan 300 kali 0,08 itu 24 ya per mol dikali N, sehingga N sama dengan 36 per 24 mol. Seperti itu. Berapa nih? N sama dengan 36 per 24 sama-sama bagi 12 berarti 3 per 2 mol. Nah, sekarang ternyata heliumnya itu hanya 60%. Kan yang ditanya berapa jumlah molekul helium ya? Berarti kita hitung dulu mol helium. Nah, berarti untuk mol helium akan sama dengan 60% dikali 3 per 2 mol. Nah, berapa nih 60%? Itu kan 0,6 kali 3, 1,8 bagi 2 berarti 0,9 mol. Sehingga bisa kita hitung apa? Jumlah molekul dari gas heliumnya itu dengan rumus mol dikali bilangan Avogadro. Seperti itu ya. Berarti jumlah molekul dari gas helium itu bisa kita hitung dengan mol dikali bilangan Avogadro atau L boleh ya. Jadi menuliskan simbol dari bilangan Avogadro itu bisa Na atau L seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan perhitungannya. Berarti molnya tadi berapa? 0,9 dikali 6 0 kali 10 pangkat 23. Maka hasilnya adalah 5,4 dikali 10 pangkat 23 ya. Nah, jadi jumlah molekul heliumnya itu 5,4 kali 10 pangkat 23. Yang mana jawabannya adik-adik? Jawabannya adalah yang E. Seperti itu ya. Jadi kita analisis dulu. Di sini mol yang dimasukkan ke persamaan gas ideal itu molnya siapa? Ternyata kan di sini molnya adalah mol total. Nah, di sini itu adalah mol helium plus argon.
Sehingga nanti untuk menentukan jumlah molekul helium berarti kita cari tahu dulu mol helium dengan mengalihkan dengan persentasenya. Seperti itu adik-adik. Tetap semangat untuk berlatih, kita lanjut ke soal berikutnya.